Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya Bapak Ibu sekalian kita selalu hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun, bisa tenang, bisa gampang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita bisa menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan dan juga sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sekarang ini kita berada di tanggal 13 Pak Rabiul Awal nggih. Rabiul Awal. Saya malah mboten kata ini 13 Rabiul Awal nggih, masyaallah nggih. Kalau Masehinya Pak tanggal berapa ini? 7 Agustus nggih. Tadi saya mau ngomong Masehinya nggih. Kalau yang berapa sebulan yang lalu bicara tentang ini nggih, apa istilahnya hijriahnya. Ini kok yang malam hari ini ganti tentang Masehinya ya. Jadi Bapak Ibu kita berada di tanggal 7 Agustus ya. Artinya apa? Artinya beberapa hari ke depan ya kita akan bertemu dengan tanggal 17 Agustus ya, yang mana itu merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau negara kita Indonesia tercinta. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan, jadi kalau kita lewat di jalan-jalan di kampung-kampung sudah banyak ya, di mana-mana berkibar ya bendera merah putih ya, entah umbul-umbul dan lain sebagainya ya. Ini dalam rangka untuk kita mengenang kembali ataupun juga memperingati di antara nikmat juga ini atau karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan atau sudah berikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ya. Ini adalah suatu nikmat yang ya tadi patut juga untuk kita syukuri ya, karena dengan kemerdekaan inilah kita bisa menjadi bangsa yang bebas, berdaulat ya, bisa aman ya, kemudian tenang di dalam menjalankan ibadah ya, ketaatan ataupun juga aktivitas sehari-hari kita ya. Nah, nikmat seperti ini akan lebih terasa lagi Bapak Ibu sekalian kalau kemudian kita juga mengingat bagaimana penderitaan ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya, di Palestina ya, yang ini sampai sekarang masih menjadi negara yang wallahualam satu-satunya negara yang belum merdeka begitu di zaman modern sekarang ini. Ternyata masih ada yang namanya penjajahan ya, yang ini tentu sudah dikecam ya oleh konstitusi di negara kita juga ya, di Undang-Undang Dasar ini kan memang bangsa Indonesia ini sebenarnya berkomitmen ya untuk menghapuskan segala bentuk
penjajahan yang ada di atas muka bumi ini ya. Maka ya kalau ada penjajahan sekarang ini di Palestina ya, ini ya sudah selayaknya memang kita sebagai muslim, apalagi ya ada juga bangsa Indonesia, untuk mengecamnya ya. Dan kondisinya sekarang ya lebih tambah memprihatinkan lagi Pak. Yang terjadi itu adalah selain pembantaian, genosida, tetapi juga sekarang ini adalah yang juga marak disebutkan di media adalah yang namanya pelaparan ya. Pelaparan itu apa? Sengaja ya membuat warga Gaza Palestina itu mengalami kekurangan ya bahan makanan ya, sehingga mereka mengalami yang namanya kelaparan kronis ya, Bapak Ibu sekalian ya, baik orang dewasa maupun anak-anaknya, bayi-bayi. Nah ini sudah banyak memakan korban ya. Mereka meninggal bukan karena bom, bukan meninggal juga bukan karena sakit, tetapi karena tidak adanya makanan ya. Jadi tidak ada makanan ya, betul-betul seperti di di penjara begitu ya. Ini penjara hidup ya, artinya karena memang tidak diizinkannya bantuan makanan itu masuk ke dalam Gaza ya, padahal di dalam juga tidak ada makanan yang kemudian bisa dimakan. Nah ini ya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala lekas memberikan kemenangan ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah berkaitan dengan nikmat kemerdekaan ini ya, maka tema yang ingin kita angkat adalah ya betulkah ya kita ini sudah benar-benar merdeka. Nah, itu ya. Benarkah kita ini sudah benar-benar dan merdeka, dan bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati bagi seorang muslim. Nah, ini yang ingin kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, pembahasan kita malam hari ini Bapak Ibu ingin saya awali dari sebuah kisah ya. Sebuah kisah, ini percakapan yang begitu heroik, begitu luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang bernama Rib'i bin Amir ya. Rib'i bin Amir radhiyallahu an ya, ketika berdialog dengan Rustum ya, seorang panglima Persia ya, seorang panglima Persia menjelang terjadinya perang Qadisiyah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebelum terjadinya perang Qadisiyah di tahun 14 Hijriah, panglima Persia yang bernama Rustum ini pernah mengundang utusan Muslim untuk berdialog ya. Dan dari pasukan kaum muslimin diutuslah Rib'i bin Amir ya, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mewakili ya pasukan Islam berdialog dengan berdialog dengan Rustum. Nah ini Rustum ya, ibaratnya seorang panglima dari negara adikuasa begitu ya. Nah, ini kalau zaman sekarang ya bisa digambarkan, dibayangkan itu seperti Amerika gitu ya, Amerika atau Rusia. Nah ini jadi ini dialog antara Rib'i bin Amir dengan Rustum. Nah ya Rustum ini Bapak Ibu sekalian ini sengaja juga ya, ketika mengundang perwakilan kaum muslimin untuk berdialog ini, dia dia duduk di sebuah singgasana yang bertahtakan emas ya, permadani, karpet yang mewah dan lain sebagainya, dikelilingi dengan pasukan-pasukannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar membuat istilahnya gentar ya, gentar pasukan kaum muslimin ya, termasuk yang dituju itu adalah Rib'i bin Amir ini ya. Dia berharap kalau nanti perwakilan muslimin itu datang terus melihat bagaimana kemegahan ya, kemewahan ya, dan juga besarnya pasukan daripada Rustum Persia ini ya, ini kemudian jadi nyut
ya nyiut apa ciut ya, jadi ciut jadi ciut nyalinya begitu ya. Jadi kemudian apa namanya mereka tidak berani atau tidak pede lagi ya untuk kemudian melawan sebuah pasukan yang besar ya. Nah, konon juga sengaja ya ketika nanti hendak memasuki pintu tempat ya si Rustum ini ya, itu kemudian Rustum ini minta agar pintu masuknya itu direndahkan gitu Pak ya. Pintu masuknya itu direndahkan agar ketika nanti mau masuk itu ya terpaksa harus nunduk begitu ya. Nah, ini nunduk. Ini yang diharapkan oleh si Rustum ini ya ketika nanti perwakilan kaum muslimin ini datang. Nah, ternyata juga tidak kalah pinternya ya Rip ini ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata dia menyaksikan seperti itu ya, pintu masuknya itu sengaja direndahkan, maka dia itu masuk ke dalam itu bukan apa Pak istilahnya ya, bukan menunduk tadi, tapi malah dia itu mundur istilahnya begitu ya. Jadi membelakangi ya, jadi membelakangi begitu ya. Memang harus nunduk, tapi sambil mundur begitu ya. Nah ini malah ya bukan. Jadi dia istilahnya ya tadi membelakangi tadi ya, membelakangi si Panglima Persia atau Rustum ini tadi. Nah, di antara dialognya ya Bapak Ibu sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi Rustum ini ketika duduk di singgasananya ya, yang singgasana emas yang dikelilingi dengan permata dan pasukan, maka dia itu bertanya kepada Rib'i, apa tujuan kalian itu datang ke negeri kami? Jadi pasukan muslim ini datang ke wilayah Persia Pak ya, datang wilayah Persia ya. Maka ditanya apa tujuan kalian itu datang ke tempat kami ya. Maka Rib ini dengan tenang ya, dia itu mengatakan Allah mengutus kami untuk membebaskan ya manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk atau ke sesama hamba menuju penyembahan kepada Allah saja ya. Jadi kalau bisa dibahasakan ulang ya, Rib ini mengatakan sungguhnya Allah mengutus kami untuk datang kepada kalian untuk memerdekakan, nah begitu nggih, untuk membebaskan kalian ya wahai para manusia dari penyembahan atau peribadatan antar sesama manusia ya menyembah manusia yang lain ya, manusia beribadah kepada manusia yang lain ya, atau makhluk dengan makhluk yang lain. Ini mereka itu mau dibebaskan, dimerdekakan ya, agar manusia tidak lagi menyembah kepada manusia yang lain, tetapi berganti menyembah kepada Allah sebagai sang pencipta. Nah, kemudian juga Rib'i dan melanjutkan dan juga kami ingin membebaskan kalian dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat ya. Dan kemudian juga membebaskan kalian para manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Nah, ini Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, ini adalah jawaban daripada perwakilan ya pasukan muslim, yakni Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebetulnya masih ada dialognya, itu tidak hanya berhenti di situ ya. Selanjutnya itu kemudian Rustum ini juga menantang ya kekuatan kaum muslimin ini. Dia juga bertanya dengan nada merendahkan diri ya, masa merendahkan kaum muslimin. Dia bertanya, jika begitu apa yang engkau bawa untuk memerangi kami ya, lihatlah pasukanku dan bagaimana luar biasanya kekayaanku. Maka Rib ini hanya kemudian sekedar tersenyum ya, dia mengatakan kami datang dengan tauhid ya, Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan kami tidak takut kepada jumlah pasukanmu ataupun hartamu
Ya. Nah, Rustum kemudian agak kaget ya dengan jawaban itu tadi ya, ternyata ini tidak bisa ditakut-takuti ya. Kau berani sekali, apa imbalan yang kau harapkan dari pemimpinmu ya? Maka Rib'i kemudian mengatakan dengan tegas, surga bagi yang syahid dan kemenangan bagi yang masih hidup. Nah ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini luar biasanya dari kisah ini ya, ada banyak pelajaran ya. Apa diantaranya bagaimana Rib'i ini ya menunjukkan izzah ya, izzah itu kemuliaan ya daripada seorang muslim ya di hadapan orang-orang kafir ya. Memang kita sebagai muslim ini Bapak Ibu sekalian memang harus apa namanya, kita itu punya izzah ya, punya kemuliaan ya. Jangan mau kita itu apa istilahnya kalah ya, atau merasa rendah, merasa inferior, hina gitu di hadapan atau dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang muslim ya, atau orang-orang beriman itu adalah umat yang mulia ya, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sampai kalau dalam hadis itu di apa namanya disebutkan idza laqituhum fit tariqin fattaruhu ila atyaqi ya. Jadi di hadis itu sampai Nabi mengatakan, jika kalian berpapasan ya, jalan berpapasan dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir ya, itu kata Nabi fattaruhum ila atyaqi ya, maksudnya desaklah mereka itu sampai ke pinggiran ya, maksudnya itu ini ya, sebetulnya bukan berarti kita ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan berarti kita kalau ada orang non muslim itu terus kita singgol atau kita pepet gitu ya, juga enggak seperti itu sebetulnya ya. Maksud dari makna dari hadis ini sebetulnya ya, sebagai seorang muslim itu jangan kemudian kita mau mengalah ya, atau jangan kemudian kita itu malah memuliakan atau mempersilahkan ya yang namanya orang-orang kafir itu ya. Jadi malah kita yang malah mepet-mepet, istilahnya kita ngasih jalan yang lebih lapang kepada mereka, itu malah bukan seperti itu harusnya ya. Jadi kalau bisa ya kita itu yang apa istilahnya ya, yang dimuliakan ya. Kalau perlu ya mereka yang perlu harus mepet ya, mereka saja yang mepet gitu. Jangan sampai kita yang harus minggir-minggir karena kita ingin mempersilahkan atau memuliakan orang-orang kafir atau orang-orang non muslim ya. Nah ini contoh ya, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk seorang muslim itu menjadi mulia, dan itu juga yang kemudian dicontohkan oleh para sahabat, bagaimana mereka tidak gentar, tidak merasa hina, tidak merasa rendah ya, ketika kemudian berhadapan dengan pasukan Persia yang begitu luar biasa dengan kekuatannya dan kekayaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah ya, ini kenapa itu tadi ya kita angkat tema ini tadi tentang kisah Rib'i bin Amir, karena ya kita ingin mengambil pelajaran dari sisi tadi apa yang dikatakan oleh Rib'i bin Amir ya, ketika bertemu dengan Rustum ya, dia dengan tegas mengatakan ya, pasukan muslim ya itu ketika datang, ketika hadir ya ke sebuah negeri ya, yang mana negeri itu adalah bukan negeri Islam ya, itu adalah negeri kafir, maka mereka sebetulnya itu bukan dalam rangka untuk menguasai ya, atau bukan dalam rangka untuk memerangi ya, menaklukkan dan sebagainya ya, tapi sebetulnya adalah malah ingin yang namanya membebaskan ya. Maka kalau dulu di zaman Nabi itu, ketika Nabi datang ke kota Mekah ya, setelah kekuatan muslim sudah kuat ya, dan kemudian ingin menaklukkan Mekah ya, maka itu sebutannya bukan penaklukan sebetulnya ya. Ya kalau di yang kita kenal sebutannya adalah Fathu Makkah ya, pembukaan kota Mekah. Karena memang apa namanya, ini menjadi prinsip ya di dalam Islam,
tadi ketika Islam datang ke sebuah negeri itu bukan untuk menaklukkan, ya, bukan untuk mengalahkan, terus kemudian nanti musuhnya itu dikuasai terus diperbudak dan sebagainya. Nah, itu bukan seperti itu, tapi sebetulnya adalah malah ingin memerdekakan, ya, membebaskan mereka dari apa? Itu tadi, dari peribadatan, ya, makhluk dengan makhluk yang lainnya, diganti dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka dari sini yang namanya merdeka, ya, ini tadi, ya, ini tidak hanya kita itu merdeka dari penjajah. Nah, itu juga sebetulnya juga termasuk daripada kemerdekaan, kita bisa lepas, bisa keluar dari penjajahan, dari penguasaan negara-negara yang menjajah, ya, negeri kita misalnya, ya, seperti dulu, ya, ada Belanda, ada Jepang, ya, mungkin juga ada Inggris, ya, itu, Portugis juga, Portugis dan sebagainya, di wilayah-wilayah timur itu. Nah, ketika kita sudah bisa terbebas dari penjajahan negara-negara Eropa atau negara-negara Barat, itu juga tidak salah, itu kita kemudian dikatakan merdeka, ya, itu juga benar, atau bagian daripada kemerdekaan. Namun, ya, kita ingin lebih lagi daripada itu, ya, bagi seorang Muslim itu, monggo Bapak, kemerdekaan ini punya makna tersendiri, tidak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi bagaimana kita nanti betul-betul menjadi seorang Muslim itu Muslim yang merdeka, ya. Nah, merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana seorang Muslim yang merdeka itu? Nah, yang pertama, seorang Muslim dikatakan seorang Muslim yang merdeka adalah ketika dia menjadi seorang Muslim yang bertauhid, ya, menjadi Muslim yang bertauhid, yang terbebas dari perbudakan kesyirikan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi seorang Muslim ketika dia bisa menghadirkan tauhid di dalam dirinya, membebaskan dirinya dari menyekutukan Allah, dari berbagai kesyirikan, ya, maka itulah hakikat sebenarnya daripada kemerdekaan seorang Muslim. Nah, karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan syirik, ya, atau menyekutukan Allah, maka sesungguhnya itu adalah bentuk perbudakan yang tertinggi, ya, perbudakan yang tertinggi. Karena apa? Karena ketika orang melakukan kesyirikan, ya, dia beribadah kepada selain Allah, ya, itu dia telah menjadikan dirinya itu sebagai seorang hamba, ya. Artinya sebagai hamba itu kan bahasa halusnya dari budak gitu, ya. Menjadikan dirinya itu sebagai budak kepada selain Allah. Nah, kan kita itu sebetulnya diperintahkannya adalah menjadi hamba atau menjadi budaknya Allah, begitu, Tetapi ketika kita atau manusia, ya, ada orang yang dia itu malah menghambakan dirinya, memperbudak dirinya bukan kepada Allah. Nah, maka sebetulnya dia itu adalah belum merdeka, begitu, bukan orang yang merdeka. Artinya dia itu terikat, begitu, dia itu memposisikan dirinya itu terjajah, begitu, terjajah, tetapi bukan dikuasai oleh Allah, tetapi kepada terjajah oleh pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kalau orang berbuat syirik, artinya dia itu belum bisa merdeka, belum bisa membebaskan dirinya, karena masih beribadah kepada selain Allah. Nah, apa sebetulnya Bapak Ibu ibadah itu maksudnya apa? Ya, mungkin kan kadang-kadang orang itu masih belum paham, sebagian orang belum paham. Saya nggak ngibadah kok kepada selain Allah, gitu, kadang-kadang seperti saya. Kalau ibadah sholatnya sholat di masjid, ya, sholat kepada Allah, ya.
tidak ibadah pada yang lain. Nah ini kadang orang ada yang menyangkal seperti itu. Nah maka ini kita perlu mengetahui apa sebetulnya makna daripada ibadah. Nah ibadah, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu secara bahasa, ya, ibadah itu kan bahasa Arab, ya, itu punya makna tiga, ya, ada tiga makna daripada ibadah. Yang pertama adalah al-khudu', ya, al-khudu', yang artinya apa, Ibu? Ketundukan, ya, tunduk atau ketundukan. Jadi seseorang ketika tunduk kepada sesuatu, ya, itu artinya dia itu apa namanya, ya, dia itu hakikatnya sedang beribadah atau menyembah kepada yang ditundukinya tadi, begitu, ya. Dia tunduk kepada sesuatu, apapun itu, ya, bisa macam-macam, gitu, ya. Misalnya ya orang tunduk kepada harta, ya. Untuk kepada harta berarti dia sudah memperbudak dirinya terhadap harta, begitu, guys, saya begitu, guys. Atau tunduk pada kekuasaan, ya, pada jabatan, ya, maka dia itu sudah tadi, ya, memposisikan dirinya itu tunduk di bawah kekuasaan atau di bawah jabatan dan lain sebagainya, ya. Nah ini atau kepada orang lain, ya. Nah ini adalah yang namanya al-khudu' atau ketundukan. Nah, kemudian yang kedua, ibadah ini juga punya makna at-ta'ah, ya, at-ta'ah artinya apa? Taat atau ketaatan. Jadi atau patuh, gitu, terus, gitu. Jadi ketika seorang itu taat kepada selain Allah, misalnya begitu, ya, berarti dia itu sudah hakikatnya ibadah kepada selain Allah. Nah, begitu, ya. Kalau orang itu taatnya bukan pada Allah, tapi malah kepada yang lain, begitu istilahnya, ya. Itu atau ada Allah memerintahkan begini, terus ada yang lain juga memerintahkan yang berbeda. Nah, dia malah apa istilahnya? Mendahulukan, ya, mendahulukan atau memprioritaskan perintah yang selain Allah tadi. Nah, ini berarti dia telah taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Nah, itu, ya. Ini makna ibadah yang kedua, taat. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah itu juga maknanya adalah atadallul, ya, atadallul artinya apa? Merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Nah, jadi jika ada seseorang yang merendahkan diri kepada selain Allah, ya, ini juga berarti dia telah berbuat syirik atau merendahkan dirinya itu tadi, ya, atau telah beribadah kepada selain Allah. Nah, itu tadi, Pak, ya. Jadi tiga makna daripada ibadah itu adalah al-khudu', ketundukan, kemudian yang kedua at-ta'ah, ketaatan, dan yang ketiga at-tadallul atau merendahkan dirinya. Jadi kalau salah satu atau tiga-tiganya, ya, ini ada dalam diri seseorang dan itu dia apa namanya berikan, ya, ketundukan itu atau ketaatan itu atau dia itu merendahkan dirinya itu kepada selain Allah, ya, maka dia hakikatnya sudah beribadah kepada selain Allah, dan itu adalah bagian daripada kesyirikan. Nah ini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi, kemerdekaan bagi seorang muslim adalah ketika dia bisa menjadi seorang muslim yang muwahhid, ya, seorang muslim yang bertauhid, ya, yang hanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersihkan, dia sucikan dirinya dari kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, ya, Bapak Ibu sekalian, itu juga berfirman, ya, Az-Zumar ayat 29, Dzaraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan, ya. Allah membuat perumpamaan
seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang saling berselisih, dan seorang hamba yang menjadi milik penuh seorang saja. Adakah kedua hamba itu sama? Nah, ini di dalam surah Az-Zumar, Bapak Ibu. Ini maksudnya begini, Pak. Kalau ada ya sama-sama ada satu orang budak begitu, satu orang budak dimiliki oleh beberapa orang tuan. Nah, terus dibandingkan dengan satu orang budak yang dimiliki oleh satu orang tuan saja. Nah, apakah yang seperti ini sama ya atau beda, Pak, kira-kira ya? Tentu adalah beda. Nah, ini gambaran apa, Pak? Kalau ada manusia, ada seorang ya, itu kalau dia itu punya apa namanya? Ibaratnya punya Tuhan, ya, punya tuan lebih daripada satu ya. Dibandingkan dengan seorang muslim misalnya ya, itu yang kemudian hanya ya menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja, tuannya itu satu saja ya, yakni Allah ya. Nah, apakah sama yang seperti itu? Tentu berbeda ya. Ya, kalau lebih enak, Pak, lebih apa istilahnya, lebih merdeka begitu, kalau kita itu hanya menghambakan diri kepada satu orang tuan saja atau satu Tuhan saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang itu kok apa istilahnya menjadikan di dalam dirinya itu ada dua tuan atau ada dua Tuhan begitu, nah itu dia bisa ini tadi apa ya, tidak lagi merdeka ya. Nah ini misalnya dua-duanya itu punya perintah, terus mana yang harus diikuti? Nah bingung lah istilahnya begitu. Nah dua-duanya punya perintah dan bisa jadi perintahnya itu saling bertentangan atau berbeda ya. Nah ini adalah gambaran, gambaran kalau kemudian seseorang itu menjadikan ya apa namanya di dalam dirinya itu ada dua ilah istilahnya begitu, ada dua ilah, ada dua Tuhan begitu. Mana yang harus kemudian diikuti ya. Jadi misalnya dua ilah ini berarti kan misalnya nanti berakibat ya kalau seorang itu menjadikan dalam dirinya ilah ya. Ilah itu kan maknanya sesuatu yang ditakuti misalnya, di antara mana ilah adalah sesuatu yang ditakuti. Nah ini dia harus takut kemana ya? Takut Tuhan yang pertama atau Tuhan yang kedua? Nah ini akan terjadi kebingungan dia di dalam dirinya ya. Nanti melu yang pertama, nanti yang dua bisa marah ya, melu yang kedua, yang pertama bisa marah. Nah ini ya, ini gambaran orang kalau kemudian ya itu masih di dalam dirinya itu terjangkit yang namanya kesyirikan. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang dikatakan muslim yang merdeka ya sesungguhnya adalah ketika ya tadi sama dia itu ada seorang muslim yang bertauhid dan membebaskan ya dirinya itu ketergantungan kepada makhluk ya. Jadi seorang muslim yang merdeka kalau dia itu bisa membebaskan dirinya ya ketergantungan terhadap makhluk ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang muslim yang bertauhid ya ini adalah seorang yang yakin ya, orang yang yakin bahwasanya yang namanya rezeki ya, kemudian pertolongan dan juga kekuasaan ini hanyalah milik Allah ya. Ini hanyalah milik Allah ya. Jadi ini contohnya adalah rezeki, kemudian pertolongan ya, kekuasaan ya, inilah hanya milik Allah ya. Nah kalau seorang muslim bisa punya keyakinan yang kuat seperti itu ya, maka ini akan membebaskan dirinya, akan memerdekakan dirinya dari rasa takut dan ketergantungan yang berlebihan kepada manusia. Nah, gitu ya, jadi bisa membebaskan, memerdekakan ya seseorang itu dari rasa takut dan ketergantungan kepada manusia. Ya.
Nah, ini contohnya juga saya jadi teringat dengan apa yang dialami oleh Ibunda Hajar ya, dengan putranya Ismail ya, ketika ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah ya, di dekat Baitullah ya, di Mekah, yang itu tidak ada orang, tidak ada makanan ya, tidak ada minuman, itu tidak ada tumbuh-tumbuhan ya, memang dikasih bekal tapi kan cuma bekal secukupnya begitu, dan kemudian setelah itu ditinggal pergi ya. Tetapi apa nggih Bapak Ibu sekalian, yang kita saksikan atau yang kita baca dari kisah tersebut, ternyata Ibunda Hajar ini kemudian ketika bertanya kepada suaminya Ibrahim ya, ketika ditinggal begitu saja ya, terus ditanya, apakah engkau akan meninggalkan kami wahai Ibrahim dan sebagainya ya, suaminya kemudian diam saja gitu, tetap melanjutkan perjalanannya sampai beberapa kali ditanya seperti itu ya, suaminya kemudian ya sebetulnya nggak tega, tapi tadi tetap karena ini perintah Allah ya, maka suaminya Ibrahim ini terus kemudian berjalan ya, sampai kemudian akhirnya Ibunda Hajar ini bertanya, ya, amarallahu bihada ya, apakah Allah yang memerintahkan hal ini wahai Ibrahim ya? Ibrahim mengatakan na'am ya, iya. Maka kemudian ya Ibunda Hajar langsung kemudian langsung bisa paham begitu ya, apa yang perlakuan yang dilakukan oleh suaminya ini, kemudian dia langsung bisa sadar, bisa paham ya, kalau ini memang perintah Allah ya. Maka Ibunda Hajar mengatakan, kalau ini memang perintah Allah, maka sungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya ya. Jadi itu yang namanya keyakinan Pak, keyakinan yang kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berangkat dari tauhid tadi, yakin ya Allah itu yang namanya rezeki, yang namanya pertolongan, yang namanya kekuasaan itu hanyalah milik Allah. Maka ya keyakinan seperti itulah yang dimiliki oleh Ibunda Hajar, sehingga dia ketika ditinggal pergi oleh suaminya tidak ada kekhawatiran sedikit pun ya, tidak ada rasa takutnya, tidak ada ya terus istilahnya nangis gerung-gerung pripun itu istilahnya gitu tetapi penuh dengan kesabaran ya, dan kekokohan ya di dalam dirinya ya, sabar menerima ujian ataupun juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Nah, ini diantaranya Bapak bagaimana ya tauhid tadi keyakinan kita kepada Allah itu bisa memerdekakan atau membebaskan diri kita dari ketergantungan kepada makhluk ya. Kemudian juga yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, kemerdekaan yang sejati bagi seorang muslim ya, ini adalah dengan tauhid ini. Maka seorang muslim yang merdeka adalah seorang muslim yang dengan tauhidnya itu menjadikan dirinya itu atau tauhid itu menjadi sumber untuk ketenangan dan kebahagiaannya ya, sumber ketenangan dan kebahagiaannya ya. Nah, hal ini nah kenapa kok bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah? Kenapa kok seorang muslim yang bertauhid itu bisa memiliki ketenangan dan juga kebahagiaan? Karena apa? Karena dia yakin ya semua yang terjadi itu adalah takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian berkehendak, Allah yang menetapkan, dan setiap ketetapan Allah ataupun kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan ya yang Allah hendak berikan kepada hamba tersebut ya. Jadi semua takdir Allah itu enggak ada yang jelek gitu Pak, semuanya itu adalah baik ya, semuanya baik. Maka kalau seperti itu ya buat apa ya seorang muslim itu kemudian bersusah hati istilahnya begitu buat untuk apa seorang muslim itu berduka ya, kemudian dia itu kecewa ya,
atau marah dan lain sebagainya, sebenarnya tidak perlu ya. Karena apa? Karena kalau dia itu yakin bahwasanya semua yang terjadi ya itu adalah atas kehendak, atas ketetapan dan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya Allah ketika sudah berkehendak atau mentakdirkan sesuatu itu ya pasti tidak keluar dari sifat Rahman dan Rahimnya ya, sifat adil, sifat tadi kasih sayang dan sebagainya. Dan itu Allah mustahil berbuat zalim atau aniaya kepada hamba-hambanya. Nah, makanya ya ini tauhid ini akan menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati itu akan menjadi tentram. Ya. Kemudian masih ada satu lagi Pak, ini terakhir, betul-betul yang keempat ya. Seorang muslim yang merdeka ya, ini adalah tadi ya, seorang muslim yang bertauhid, dan tauhid ini akan membentuk dirinya menjadi sosok pribadi yang merdeka ya, sosok pribadi yang merdeka ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat ini adalah contoh manusia yang merdeka dikarenakan tauhid yang ada dalam diri mereka ya. Mereka tidak takut dengan celaan manusia ketika menegakkan kebenaran ya. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, wala tahsaunasa wahsauni ya, wala tahsawun nasa wahsauni ya. Janganlah kamu itu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Nah, ini kata Allah ya. Maka dengan tauhid ini ya Bapak Ibu sekalian, ini akan melahirkan sosok pribadi yang berani ya, kemudian sosok pribadi yang jujur dan juga berintegritas. Apa Pak? Tangguh lagi, tangguh ya. Karena apa? Karena yang menjadi standar hidupnya atau yang ingin dikejar, dicari di dalam hidupnya adalah ridho Allah ya, bukan penilaian manusia. Nah, ini Pak. Jadi kalau orang itu yang kalau dikejar itu adalah penilaian manusia, jadi dia itu akan apa Pak? Ketika bertindak, berperilaku, berucap itu dia akan lihat dulu ini nanti diomongi orang apa enggak itu ya. Ini nanti akan dinilai orang seperti ini seperti itu. Nah, itu jadi dia akan malah tergantung ya, terikat dengan yang namanya penilaian orang lain. Jadi dia serba susah. Nanti ini orang kepena, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya bukan orang yang merdeka. Tetapi kalau yang selalu dicari adalah ridho Allah ya, maka dia akan menjadi sosok yang merdeka. Karena yang dicari adalah yang penting Allah ridho, begitu Allah ridho terhadap apa yang dilakukannya, nggak peduli istilahnya, nggak peduli omongan orang gimana gitu ya, nggak ada rasa berkewoh dan sebagainya atau gimana ya, tapi asalkan Allah ridho maka dia maju terus istilahnya begitu. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, kita coba dulu, barangkali kita berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Monggo kami persilahkan. Monggo Pak. Berkaitan yang ketaatan kita sering lah kalau pas itu ada acara rapat di tengah-tengah rapat atau kadang-kadang kan pas ada waktu salat, kita kan misalkan salatlah tepat waktunya. Nah, sementara kita kepatuhan untuk bisa rapat atau kita meninggalkan untuk salat gitu. Contohnya belajar Pak. Kamu pada waktu keyakinan, keyakinan akan orang ajaran. Itu aja. Itu apa artinya menjalankan sholat dulu? Apakah gimana? Maksudnya apa itu? Betul Pak. Nah,
Nggih, Pak. Ini memang nanti jawabannya adalah itu Pak nggih, ada dua nggih. Yang pertama nggih, yang pertama adalah tadi kalau misalnya kita sedang ada rapat atau sedang ada kegiatan dan lain sebagainya, terus terdengar suara adzan ya, suara adzan. Nah, maka bagaimana ya sikap yang terbaik begitu nggih Pak nggih, sikap yang terbaik ya tentu bagi seorang muslim ya, maka dia memang seharusnya kemudian itu mendahulukan nggih, seruan dari Allah Subhanahu wa taala begitu nggih, surat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian dia bisa jeda dulu nggih acara tersebut ya, pertuasan kemudian untuk datang ke masjid misalnya untuk memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid di awal waktu, maka itu yang tentu yang terbaik begitu nggih. Nah, tentu yang lebih baik. Nah, tetapi kalau misalnya nggih yang kedua, apa kemudian harus seperti itu ya? Nah, kalau pertanyaannya nggih Pak, apa terus harus seperti itu nggih? Kalau yang saya ketahui atau saya bisa jawab ya tentu tidak mesti Pak nggih. Istilahnya tidak harus seperti itu nggih. Ya itu tadi yang saya sebutkan adalah yang paling bagus begitu nggih. Ya, karena kan Nabi SAW itu bersabda sebaik-baik amal ya, ini kalau nggak kurang lebih nggih Pak, hadis Nabi itu mengatakan amal yang paling baik, di antara amal yang paling baik adalah apa? Sholat tepat pada waktu atau sholat di awal waktu. Nah, tapi itu ya sholat di awal waktu Bapak, ini juga yang perlu kita pahami, itu adalah afdhalu sholat yang paling utama ya. Tetapi tapi bukan sifatnya wajib ya. Nah, ini juga ya, biar kita juga tidak nanti wajib jadi malah memberatkan kita Pak G. Jadi sholat di awal waktu itu adalah yang paling utama. Tapi paling utama itu bukan wajib G, tapi yang utama istilahnya begitu G. Istilahnya yang terbaik gitu G, yang terbaik gitu yang terbaik gitu. Tapi tidak wajib G. Sehingga ini apa? Karena kita Allah Subhanahu wa taala malah memberikan kelonggaran istilahnya ya. Kelonggaran itu ya yang namanya sholat duhur. Sholat duhur itu bisa dikerjakan, yang penting masih masuk dalam waktunya ya, maksudnya ya dari awal waktu ketika adzan itu ya sampai sebelum asar. Artinya itu kan diberikan kelonggaran, maksudnya boleh ya seseorang itu sholat di antara waktu tersebut, yang penting masih masuk waktunya, tidak keluar nggih, bukan sebelum maupun juga bukan sesudahnya. Tapi kalau bicara yang terbaik ya tentu di awal waktu tadi nggih. Ini bagaimana sabda Nabi, yaitu adalah amal yang paling dicintai atau yang terbaik adalah ketika sholat di awal waktu ya. Nah, kemudian kalau tadi ya ada acara seperti itu nggih, ya memang tadi sebaiknya seperti itu ya, didahulukan kalau memang bisa didahulukan sholatnya. Tapi kalau misalnya memang tidak, misalnya kok ada hal yang itu urgent gitu nggih Pak nggih, dalam pembahasan dan Bapak nggih, tidak mengapa misalnya kok itu ditunda, tapi yang penting nggih nanti nggih segera istilahnya nggih, bersegera, tetapi juga kalau bisa nanti sholatnya itu tetap dilakukan secara berjamaah gitu nggih istilahnya nggih. Kalau misalnya ditunda, ya kalau ditunda tetap kalau dibandingkan yang awal tadi ya tetap kalah istilahnya nggih. Dari sisi pahala itu besaran yang pertama begitu nggih. Dan kita tentu tetap dianjurkan kalau bisa yang pertama. Tapi kan kadang-kadang misalnya kok entah kena situasi atau entah kondisi atau hal-hal yang itu ya yang tidak memungkinkan tadi nggih, misalnya dilakukan yang pertama, yang tidak mengapa kita melakukan pilihan yang kedua nggih. Mungkin kita tidak mendapatkan awal waktu, tetapi tetap kita upayakan melakukan yang istilahnya semampu atau sebaik yang bisa kita lakukan ya. Kan Allah berfirman fattaqullah mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah itu dengan sekuat tenaga, semampu kalian ya. Maksudnya kalau kita tidak bisa dapat di awal waktu ya minimal di waktu selanjutnya, tetapi tetap dilakukan secara berjamaah ya, agar kita juga dapat pahala sholat berjamaahnya begitu nggih. Nah, gitu mungkin Bapak saya yang bisa jawab, wallahu a'lam nggih.
barangkali wonten Bapak Ibu cekap nggih. Nggih. Kalau sudah cukup maka Basuki nggih. Cekap nggih. Kalau cekap nggih kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.